Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak Ferdi Nofri SSI MM. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdi Nofri SSI MM atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menjelaskan materi kami, yaitu penggunaan Mendeley dalam manajemen, referensi, dan citasi akademik. Perkenalkan, saya Hafid Muhammad Wahyudi sebagai moderator dan pemateri, dan rekan saya Rizky Agung Cahya sebagai pemateri 1. Saya Maulida Zahra sebagai pemateri 2. Saya Putri Mandariana sebagai pemateri 3. Saya Miriam Vera sebagai pemateri 4. Baik, langsung saja. Saya akan melanjutkan kepada pemateri 1, kepada Saudari Rizky. Saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Mendeley. Secara umum, Mendeley merupakan perangkat lunak manajemen referensi yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa, peneliti, serta akademis di seluruh dunia. Aplikasi ini membantu dalam mengelola referensi, menyusun, serta mempermudah penulisan makalah atau penelitian ilmiah. Menurut Salija pada tahun 2017, Mendeley adalah perangkat gratis berbasis desktop, web, dan mobile untuk mengatur citasi penelitian dari annotated paper dengan format PDF. Selanjutnya ada tujuan penggunaan Mendeley. Yang pertama, Mendeley mempermudah proses pengumpulan dan penyimpanan referensi ilmiah. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam penulisan kutipan dan daftar pustaka. Yang ketiga, Mendeley mempercepat proses penulisan karya ilmiah. Yang keempat, Mendeley dapat meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas karya tulis ilmiah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, Saudari Maulida Zahra akan menyampaikan materi itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu fungsi dan manfaat dari Mendeley. Fungsi dan manfaat Mendeley itu kurang lebih saja. Jadi Mendeley itu bisa, yang pertama, Mendeley dapat menyimpan referensi secara teratur dan agar tidak berantakan dan bisa langsung ditemukan dalam satu tempat. Yang kedua, mengelola kutipan dan daftar pustaka secara otomatis. Lalu yang ketiga, mencari dan menelusuri literatur akademik. Yang keempat, sinkronisasi antar perangkat yang bisa digunakan di situasi apapun dan bisa dikoneksikan di HP, laptop maupun di web. Yang kelima, kolaborasi penelitian yang bisa digunakan, yang bisa di-share melalui link yang bisa digunakan untuk berdiskusi grup secara online di dalam situs web Mendeley. Yang keenam, membaca dan memberi anotasi langsung di file PDF. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Saudari Maulida Zahra. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Madali. Baik, selanjutnya yaitu ada komponen dan fungsi utama Mendeley. Nah, komponen Mendeley ini memiliki tiga komponen yang saling berhubungan. Yang pertama ada Mendeley Reference Manager, yang kedua Mendeley Web Library, dan yang ketiga itu Mendeley Site. Nah, Mendeley Reference Manager itu fungsinya itu untuk mengelola referensi, terus menambahkan file PDF dan membuat folder. Nah, untuk menambahkan foldernya sendiri, caranya pertama itu mencari referensinya dulu di Google Scholar. Setelah mencarinya, setelah mendapatkannya, kita langsung ke Mendeley untuk dan memilih create folder. Nah, setelah memilih create folder, kita bisa memberi nama dengan literasi digital. Setelah itu, kita pilih opsi add entry manual untuk menambahkan jurnal yang sudah kita pilih tadi. Nah, setelah memasukkan judul dan nama author dari jurnal yang sudah ditentukan, jurnal, tahun, volume, isu, dan page-nya itu dikosongkan saja, dan kita langsung klik save. Nah, karena itu datanya masih kosong, kita klik kanan dan pilih opsi update details untuk memunculkan data. Nah, setelah memilih update details, semua data langsung muncul. Baik.
Selanjutnya itu adalah Mendeley Web Library. Nah, ini tuh Mendeley versi online. Jadi misal kita lupa membawa laptop, kita masih bisa membuka Mendeley dari websitenya dan mengelola referensi. Yang terakhir ada Mendeley Site Word Add-in. Itu adalah merupakan plugin tambahan untuk Microsoft Word agar bisa menambahkan kutipan dan daftar pustaka secara otomatis. Nah, caranya itu begini. Kita setelah membuka aplikasi Word, kita pilih ke reference, dan setelah pilih ke reference, kita membuka insert citasi. Nah, di situ kita memasukkan judul jurnal yang sudah kita pilih di web Google Scholar-nya tadi. Nah, setelah sudah mendapatkan itu, langsung otomatis mengutip nama datanya. Baik, selanjutnya itu ada langkah-langkah penggunaan Mendeley. Yaitu yang pertama, bisa download aplikasi Mendeley di laman website resmi Mendeley. Setelah itu bisa install aplikasinya langsung di perangkat masing-masing, dan setelah menginstalnya kita bisa login seperti biasa, seperti registrasi akun, seperti mengisi nama depan, nama belakang, terus memberi password. Terus yang terakhir ada cara menggunakan Mendeley untuk citasi. Nah, ini tuh caranya kurang lebih sama dengan Mendeley Site, yaitu memilih menu reference, terus klik insert citasi. Nah, itu langsung keluar kutipan jurnal. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke Jenap. Baik, terima kasih. Seperti itu cara penggunaan Mendeley. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kita, yaitu Yandara. Kepada saudari Yandara dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian citasi. Apa itu citasi? Citasi yaitu penyebutan atau pengutipan sumber informasi yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah, seperti skripsi, jurnal, atau makalah. Lalu, apa fungsinya? Dalam dunia akademik, citasi berfungsi untuk menunjukkan dari mana informasi atau teori tertentu diperoleh, serta memberikan penghargaan kepada penulis asli. Intinya, citasi membantu pembaca untuk mengetahui dari mana sumber asli yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada tujuan citasi akademik. Yang pertama yaitu menghargai karya orang lain. Artinya, penulis menunjukkan bahwa ide atau teori tertentu bukan hasil pikirannya sendiri. Yang kedua, membuktikan keaslian tulisan. Citasi membuktikan bahwa tulisan didasarkan pada sumber yang valid dan relevan. Yang ketiga, memperkuat argumen. Pendapat yang didukung oleh sumber ilmiah akan lebih kuat dan meyakinkan. Yang keempat, menghindari plagiarisme. Dengan mencantumkan sumber, penulis tidak dianggap menjiplak karya orang lain. Baik, saya lanjutkan penjelasan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis citasi. Yang pertama, yaitu jenis citasi langsung. Citasi langsung adalah mengutip secara persis kata-kata dari sumber asli, gunakan tanda kutip seperti ini jika kutipan pendek atau tulis dalam paragraf terpisah panjang. Contohnya, menurut Sugiono tahun 2019 halaman 45 tutup kurung, ini tanda kutipnya dipakai di sini, yaitu metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Selanjutnya, citasi tidak langsung atau citasi yang telah diparafrase. Citasi tidak langsung adalah menyampaikan kembali ide orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Contohnya, menurut Sugiono tahun 2019, metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang memiliki tujuan kegunaan tertentu. Kemudian ada citasi primer. Citasi primer yaitu mengutip langsung dari sumber asli atau karya penulis pertama. Contohnya, menurut Smith tahun 1776, mekanisme pasar bekerja melalui apa yang disebut sebagai invisible hand. Lalu ada citasi sekunder.
Citasi sekunder yaitu mengutip dari sumber kedua, yaitu karya orang lain yang mengutip sumber aslinya. Contohnya, menurut Adam Smith dalam buku Mind Q tahun 2018, mekanisme pasar bekerja melalui tangan tak terlihat atau invisible hand. Kemudian ada citasi blok. Citasi blok digunakan untuk kutipan panjang, lebih dari 40 kata. Ditulis menjorong ke dalam tanpa tanda kutip. Contohnya, Smith tahun 1776 menjelaskan bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan langsung dari pemerintah. Ia menyatakan, by direction that industry in such a manner as it produce may be of the greatest value. He instance only his own gain, and he is in this as in many other cases, led by an invisible hand to promoting and which was no part of his intention. Kemudian ada gaya atau format citasi. Gaya atau format citasi ada 4. Yang pertama ada APA, yaitu American Psychological Association. Kemudian ada MLA, Modern Language Association. Lalu ada Chicago Style. Lalu ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. Yang pertama ada gaya APA. Itu biasanya di bidang umumnya yaitu psikologi, pendidikan sosial. Lalu ciri khasnya gaya APA menggunakan nama penulis dan tahun di dalam teks. Misalnya Suryanto tahun 2020. Kemudian gaya MLA biasanya digunakan bahasa dan sastra. Kemudian ciri khasnya menyebut nama penulis dan nomor halaman. Misalnya Wahyudi halaman 45. Berbeda dengan gaya APA. Kemudian gaya Chicago Style. Biasanya di bidang umumnya yaitu sejarah, seni, humanoria. Ciri khasnya menggunakan catatan kaki atau footnote. Kemudian gaya Institute of Electrical and Electronic Engineer biasanya itu digunakan di bidang umum teknik dan komputer. Ciri khasnya menggunakan angka urut seperti 1 di dalam teks dan 2. Kesalahan umum dalam citasi. Yang pertama itu tidak menulis sumber sama sekali. Penulis menyalin atau mengambil ide dari buku, jurnal, atau website tanpa mencantumkan sumber. Yang kedua, menulis sumber tapi tidak sesuai gaya yang dipakai. Dalam satu tulisan mencampur gaya citasi. Misalnya di awal memakai gaya APA, lalu di bagian yang lain memakai gaya MLA. Kemudian yang ketiga, mengutip terlalu banyak tanpa analisis sendiri. Tulisan penuh dengan kutipan langsung dari buku atau jurnal tanpa penjelasan atau analisis sendiri. Yang keempat, mengubah kalimat tetapi tetap menjiplak ide atau plagiarisme tidak langsung. Menulis ulang kalimat orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa menyebut sumbernya. Mungkin itu materi mandiri kami yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.